Salam saudaraku, hidup kita adalah anugerah dari Bapa di surga. Tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini, bagaimana kita menikmati hidup ini adalah keputusan, adalah pilihan yang kita buat sendiri. Kitalah yang memilih mau bersukacita atau tidak, mau bersyukur atau bersungut-sungut. Mau menjalani hidup ini dengan kegembiraan atau dengan kesedihan. Kita yang membuat pilihan. Oleh sebab itu, ada satu ayat yang mengingatkan kita akan hal ini. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara-saudara, sukacita itu perintah. Karena di situ dikatakan bersukacitalah. Ini kata kerja. Sebuah perintah. Untuk apa? Bersukacita. Mengapa sukacita itu bisa diperintahkan? Berarti sukacita itu areanya ada di kehendak kita. Kitalah yang memutuskan mau bersukacita atau mau bersedih hati, mau berduka. Kita yang memutuskan di dalam meresponi situasi yang terjadi. Kita mau berduka cita, kita mau bersungut-sungut, atau kita mau bersukacita dan bersyukur. Itu kitalah yang memutuskan. Rasul Paulus sedang dalam penjara, berarti situasinya sangat tidak ideal untuk bersukacita. Jemaat Filipi sedang ada dalam banyak masalah, ada ketegangan, ada pertentangan di dalamnya. Ada alasan tidak bersukacita, tetapi Tuhan perintahkan bersukacitalah. Bahkan 2 kali diperintahkan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Berarti ini perintah yang penting, perlu mendapatkan perhatian kita semua. Mau tetap bersukacita? Kalau mau tetap bersukacita, jangan biarkan masalah apapun merebut sukacita dalam hidup kita. Apakah mungkin bisa bersukacita ketika situasinya buruk? Ya memang itu sulit. Cuma pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dasar kita bersukacita? Kalau yang menjadi dasar sukacita kita adalah kesehatan kita yang sempurna, itu tidak mungkin kita terus bersukacita. Kalau yang menjadi dasar adalah pekerjaan kita, tidak mungkin kita terus bisa bersukacita ketika pekerjaan kita goncang. Kalau yang menjadi dasar sukacita kita adalah seseorang, mungkin pasangan hidup kita, anak kita, sahabat kita. Kalau mereka sedang bermasalah, sukacita kita hilang. Yang dikatakan di ayat ini apa? Bersukacitalah dalam Tuhan. Sukacita yang kita pilih, yang kita kembangkan dalam hidup kita, yang kita tumbuhkan di hati kita, itu adalah pribadi Tuhan, janji-janji Tuhan, kebenaran Tuhan. Kalau kita ingat bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pernah berubah mengasihi kita. Kalau kita ingat Tuhan ketika berjanji tidak pernah mengingkari. Ketika kita ingat kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu tersedia untuk menolong kita. Ketika kita teringat bahwa kita selalu disertai Tuhan, maka ketika kita ingat Dia dan kita berjalan bersama Dia, selalu ada alasan untuk bersukacita apapun yang terjadi. Jadi, jangan biarkan ada sesuatu masalah kehidupan di dunia ini. Jangan biarkan seseorang merebut sukacitamu di dalam Tuhan. Karena Tuhan bisa engkau andalkan dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, sebelum saya tutup dalam doa, bagi saudara-saudara yang sedang punya pergumulan dan membutuhkan pelayanan doa maupun konseling, silahkan menghubungi nomor yang ada. Tim doa dan pelayanan konseling dari GKRI Diaspora City Center siap melayani Anda. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur, bersukacita karena kami diberi anugerah yang luar biasa menjadi anak-anak Allah. Kami dikasihi tanpa batas. Tuhan selalu menyertai kami dan kuasa Tuhan selalu menolong kami. Kami bersyukur menjadi pribadi yang spesial, yang istimewa. Tidak ada alasan kami tidak bersukacita dalam hidup ini. Tidak ada alasan kami tidak bersyukur dalam hidup ini. Karena Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.